Oke, saya Ferry Jack. Ya, saya penghobi mancing dari Surabaya. Ya, saran untuk teman-teman kalau memang mau terjun di dunia mancing. Ya, saya hanya bisa mengatakan bahwa apapun yang harus memang kalian geluti, kalian memang harus bisa fokuskan sama dengan apa yang kalian mau. Jadi jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita berhenti di tengah jalan, tapi kita harus bergelut, kita harus melawan. Jadi apa yang menjadi kemauan dari teman-teman semua. Halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Wun. Dan hari ini saya lagi ngopi-ngopi cantik ya ya, dengan bintang tamu kita, Bapak Ferry Jack. Beliau ini adalah penghobi mancing dan cukup dendengkot di area Jawa Timur. Makasih ya Pak Sama-sama. bisa mau datang di Bintang Tamu Channel. Sama-sama. Kali ini biasanya yang dibahas kita ini benar-benar cuman sekedar motor atau lain, tapi Bapak ini mancing. Apa sih Pak enaknya mancing? Kalau kita ngomong enaknya mancing, ya kan? Sebetulnya saat kita dapat ikannya ya, lebih kita itu euforianya luar biasa. Dan itu nggak bisa kita ngomong dengan oh ini nilainya sekian, nggak ada. Jadi kepuasan ya, seperti kepuasan. Saat kita mata kail kita ini dapat ikan, dimakan ikan, itu merupakan sesuatu yang luar biasa ya, nggak ada kita ukur dengan nilai ya, nilai uang berapapun. Kadang malah teman-teman tuh udahlah aku yang tarik lah, kamu sudah cukup. Enggak enak rasanya ya. Bener nggak enak. Itu mungkin melebihi dapat lotre kali. Bisa dikatakan seperti itu. Karena sensasinya ketika kita dapat Ketika ikan, narik ini tadi. ya, setiap pancing itu kita punya suatu teknik sendiri-sendiri. Jadi di setiap teknik itu kita punya sensasi ketika ikan tuh menyambar umpan kita. Oh itu ada tekniknya ya? Ada. Di mancing ini saya menggeluti mancing ini saya benar-benar memfokusi ketika 2007. Dari 2007. Dari 2007 saya fokus, saya lebih ke arah tekniknya tuh ke jigging. Jigging itu kita pakai umpannya bukan umpan-umpan seperti yang kita mau pakai udang, pakai ikan dan sebagainya. Tapi kita cenderungnya pakai metal, berarti pakai besi. Besi yang menyerupai ikan, ya kan? Dan itu pun beratnya pun juga bervariasi, tergantung kita bermainnya di kedalaman berapa, ya kan? Semakin kita ke dalam, otomatis metal yang kita pakai juga semakin besar, karena arus dan sebagainya, ya kan? Jadi kita menyesuaikan di tempatnya. Ukurannya dari berapa kilo atau berapa on sampai? Bervariasi. Mulai kita main dari 5 gram itu kita biasa teman-teman itu pakai namanya UL. UL itu ultralight. Ultralight. Jadi semua piranti itu serba kecil semua. Mulai dari joran, mulai dari relnya, mulai dari PE-nya, umpannya itu kecil-kecil, serba kecil semua. Benar-benar. Tak potong sebentar, saya sebagai orang awam Pak. Bapak ini kan pemancing laut. Iya. Yang dipancing kan ratusan kilo, 40 kilo. Iya. Ini pancingnya kecil Pak? Enggak. Jadi gini, ada beberapa di sini ini ada beberapa untuk jigging ya. Ada beberapa kita pecahkan di beberapa ukuran. Jadi kalau ukuran size yang di bawah mulai dari 5 gram, 7 gram, 10 gram sampai 15 gram. Itu kita kategorikan sebagai ultralight UL. Teman-teman menyebutnya UL. Tapi kalau seperti yang kita sudah main di atas 20 gram, 30, 40, 80 itu kita ngomong kita bicaranya kita ngomong ke light jig ya kan. Tapi kalau kita sudah mainnya di atas 100, 150 dan sampai 500 bahkan bisa sampai 1 kilo, itu kita sudah ngomongnya kita heavy jigging sebenarnya. Karena pirantinya semuanya sudah harus menyesuaikan. Karena kan otomatis kalau kita semakin dalam, kita jelas semakin dalam, otomatis ikan yang kita dapatkan juga size-nya juga besar. Tapi kalau yang kita ngomong di UL, biasanya kita bermainnya itu di tepi. Di tepi-tepi pantai, bahkan di bawah dermaga, dan ikannya pun menyesuaikan otomatisnya kan. Sekitar ya ikan-ikan 1 kilo, setengah kilo. Tetapi dengan piranti yang kecil itu sensasinya seakan-akan kita tuh menarik ikan yang besar. Oh gitu. Iya, iya kan. Nah, beberapa teman-teman ini lagi menyukai di UL. Karena semuanya ini serba kecil, tapi ikan yang kita dapat ini juga boleh dikatakan sensasinya seperti kita tuh dapatnya ikan besar. Ya, karena berhenti semuanya kan sebanyak UL semua, ultralight semua. Berarti umpannya ini tadi bukan dari ikan ini bisa bau nggak sih? Enggak.
Ikan ini hanya melihat Sebetulnya goyang-goyang begitu. kalau ikan itu lebih cenderungnya dia melihat gerakan. Oh, gerakan. Sensor geraknya ya. Berarti nggak harus bau dikom apa gitu, enggak ya? Enggak. Kalau saya pribadi itu dari gerakan. Dia punya sensor gerak. Jadi sesuatu yang berjarak dari radiusnya berapa meter dia akan kejar itu. Berarti dia melihat oh ada gerakan menarik. Ya. Itu ikan kayak gitu. Dia tidak bisa membau sama sekali. Enggak. Kalau saya bilang sebetulnya bisa membau. Ya. Tapi kalau kita ngomong di laut, sebetulnya dia lebih ganas dibandingkan kalau kita ngomong di freshwater. Karena kalau di laut dia lebih cenderung kalau misalkan seperti ikan bubara. Terus ikan bubara atau kita boleh sebutkan GT kan, giant trevally. Dia ikan teritori, ya ikan predator. Kalau ada sesuatu yang masuk di teritorinya dia akan hajar ikan itu. Oh. Jadi apapun barang apa. Berarti masuk di radiusnya dia. Di radiusnya pasti dihajar. Dihajar sama dia, lari dia akan berusaha pasti. Ya. Nah, di sini enaknya nih kalau saya memang mendalami di jigging sebetulnya, di teknik jigging. Karena kan di teknik mancing kan sebenarnya banyak. Iya. Ada yang kita ngomong bottom fishing. Bottom fishing itu kita pakai live bait, udang, ikan, cacing ya. Nah, kita turunkan, kita tunggu sampai umpan kita dimakan. Ya, soalnya dia bisa bergerak sendiri kan. Nah, kalau di tempat kita ini kan jigging. Jadi barangnya mati, besi. Kita mainkan menyerupai seperti ikan di dalam air. Berarti ya lebih ada tantangannya. Agresif ya. Nah, itu yang sensasi ketika itu makanan umpan kita dimakan sama dia. Kita kan nggak siap. Tiba-tiba jentak, itulah sensasinya yang luar dapat. Iya. Sebenarnya banyak. Kita di sini ada teknik casting, ada kita popping. Casting sama popping itu dia punya sensasi juga sendiri lagi. Kalau kita ngomong popping, ya kan, pakai seperti kayu atau fiber yang mengapung di atas air. Nah, ketika ikan mulai kejar umpan itu kelihatan sekali sampai umpan itu dimakan. Berarti ikannya agak keluar dari air. Di atas air dia. Tapi kan hanya ikan tertentu yang mau makan itu. Seperti GT, terus predator yang lain seperti ikan tenggiri masih makan. Berarti macam-macam tekniknya. Ya, banyak. Dan kebetulan saya mendalami di jigging, teknik jigging. Ya. Sahabat sekalian, beliau ini salah satu yang dicari oleh mancing mania Trans TV ya. Apa kolaps? Kita bukan berbicara dengan kolaborasi di daerah Jawa Timur ya. Itu kok bisa Pak, ceritanya bagaimana? Sebetulnya awal saya pribadi bisa masuk ke FM itu kan kita sebenarnya ada teman. Memang dari awal memang dia ada beberapa kolaps dengan stasiun televisi yang programnya juga mancing. Nah, ketika saya di saya bersama dengan teman-teman ini kita gabung. Nah, sampai dengan berjalannya waktu, teman saya ini sudah stay-nya nggak di Surabaya lagi, dia di luar kota. Sedangkan dari pihak MM sendiri kan juga masih cari liputan di berbagai kota, ya kan. Kalau di Surabaya, ya kebetulan pasti dia kontak ke saya. Ya kan? Tadi udah deket dengan pihak. Ya, saya sudah kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun lah berkolaborasi. Ya, dengan MM. Dan kebetulan dari beberapa yang dia minta, ya kan, saya pokoknya mau ke Surabaya, lu atur, pokoknya dapat ikan. Pernah nggak sih Pak sekali berangkat nggak dapat apa-apa? Pernah. Sering kali? Kalau diomong sering kali sebenarnya enggak. Jadi kita nggak dapat ikan itu sebenarnya banyak faktor. Faktor cuaca, ya kan, faktor air, kemudian arusnya bagaimana, ya kan. Dan kita sendiri kan nggak bisa tahu kan, oh ini arusnya lagi jalan atau mati, ya kan. Sebenarnya kalau yang kita ini lebih cenderung kalau arus ini bisa jalan. Ketika arus jalan, untuk agresif ikan ini lebih agresif dibandingkan kalau arusnya nggak ada arus sama sekali. Oh, kalau tenang itu lebih agresif. Arus, kita ngomong arus bawah. Oh, arus di bawah air, bukannya di atas. Berarti ada radarnya itu. Sebetulnya parameter kita itu dari metal jig yang umpan yang kita turunkan. Ya kan, umpan yang kita turunkan kan timah juga kan. Nah, ketika kita turunkan dengan berat tertentu, terus kemudian dia tidak corong, ya kan, berarti arusnya cenderung lemah. Kalau misalkan kita kecilin terus tetap dia nggak mau corong lagi, nah itu berarti arusnya sudah mati. Ya, sebetulnya ada hitungannya juga.
secara apa namanya perhitungan, sebenarnya kita bisa tahu ini tanggal-tanggal sekian ini harusnya mati. Kayak ada bulan, nggak ada Iya, bulan. iya Itu berpengaruh ya Pak ya? pengaruh sekali, pengaruh. Kalau kita Banyak mitos gak sih Pak? banyak sih. Kalau Mitosnya gimana? Ini menarik loh. Kalau kita ngomong mitos, kalau di dunia mancing ya ada beberapa yang supaya dapat sama ikan, saya. bawa Jadi, apa? kalau kita mau mancing di laut, kita nggak boleh bawa telur. Pokoknya yang hal-hal yang bulat. Nanti jadinya nol. Nah, kalau kita bawa itu, kita malah nggak dapat ikan, gitu loh, ya kan? Tapi kembali lagi, sebetulnya semua kan hanya berupa mitos, kepercayaan, ya kan? Kalau saya pribadi, saya nggak mempercayai hal seperti itu. Pernah ditantang nggak Pak, Bapak bawa telur, ternyata ikannya dapat banyak? Kebetulan saya pribadi kan nggak percaya seperti itu. Ketika memang, oh kamu jangan bawa telur, nanti pasti kita nggak dapat ikan. Saya bawa telur, saya bawa buah yang bulat. Ya kan? Tapi dapat kan? Tapi dapat. Berarti itu mitos hanya mitos aja. Sebenarnya saya hanya mitos. Ada juga kalau kita pertama kali kita turunin alat pancing, terus kemudian kita dapat putus atau kemudian lepas selama berapa 3 kali atau 4 kali, wah berarti sampai dengan kita pulang kita nggak mungkin dapat ikan. Orang itu loh ya, orang itu nggak mungkin dapat ikan. Berarti kalau dia putus 3 kali mungkin dia sudah nggak mancing lagi ya? Iya, berarti meskipun sampai pulang pun percuma. Ya, berarti kamu hari ini kamu nggak beruntung, ya kan? Lebih baik kamu duduk manis, kamu lihat aja teman-teman yang mancing. Tapi bagi saya sebetulnya semua ini hanya berupa kepercayaan. Jadi semua ini kalau kita orang ngomong, oh kamu nggak boleh bawa telur, terus kemudian kamu dalam hati atau pikiran kamu, oh iya berarti ini nggak bisa dapat ya. Nah itu nanti pasti akan pengaruh. Akhirnya ya kebetulan kita nggak dapat, gitu loh. Tapi kalau saya pribadi memang saya nggak mempercayai hal-hal seperti itu. Memang ada beberapa yang percaya itu pribadi orang. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak pernah istilahnya, oh kalau bawa buah ini kamu nggak bisa, kamu nggak dapat ikan. Oh kamu kalau sudah awal putus, lepas dan sebagainya, kamu seterusnya pasti nggak akan bisa tarik ikan. Padahal nggak gitu. Padahal nggak seperti itu. Gitu loh. Ada filosofi kehidupan apa Pak dari memancing ini? Sebetulnya saya pribadi sebenarnya dapat beberapa pelajaran banyak dari hal memancing. Jadi yang pertama ini kan kita ini konsisten, ada konsisten, ya kan. Kemudian kita fokus sama ketekunan, kesabaran. Karena meskipun kadang kita di laut, kita sudah berganti-ganti umpan, berganti-ganti, tapi kita nggak dimakan. Saya pernah satu ketika saya sama teman-teman juga di laut, mereka pada dapat semuanya. Mereka dengan pakai cara yang bukan seperti saya pakai jigging kan, dia pakai umpan dengan udang. Kebetulan yang saya pakai, teknik yang saya pakai, kebetulan saat itu nggak dimakan. Saya sama sekali nggak dapat ikan pada waktu itu. Terus kemudian teman-teman sudah mulai, nggak dapat ikan, saya sudah mulai gantilah. Saya ganti umpan, saya pakai udang, ya kan. Dalam hati saya ngomong, kalau memang kita ini mau mendalami sesuatu, mempelajari sesuatu, ya kita harus fokus. Kita harus fokus dan kita harus konsisten. Ya kan? Apapun hasilnya, ya sudah, kamu harus fokus. Kalau saya merasa bahwa ini tantangan, ketika saya yang lain dapat, saya nggak dapat dengan teknik saya. Ini tantangan buat saya. Apa tidak berganti udang? Enggak, saya tetap konsisten saya tetap pakai dengan teknik jigging. Karena kenapa? Kok sampai saya dengan sudah berganti-ganti teknik, berganti-ganti dengan metal jig, jenis dan sebagainya, kita nggak dapat. Banyak faktor sebetulnya. Tapi ketika kita sudah mulai fokusin, konsistenin, nggak lama pasti dapat. Saya seringkali seperti itu. Entah itu cepat atau lambat, iya, pasti menghasilkan. Pasti menghasilkan. Berarti itu menjadi salah satu filosofi hidup yang didapatkan dari seorang pemancing. Betul. Saya banyak belajar dari dunia mancing saya. Dan Anda menikmati sekali. Sahabat sekalian, kita mau tanya ini Pak, mohon sebelumnya tentang biaya. Lah ini biayanya berapa sih Pak? Oke, untuk biaya ini sebetulnya relatif. Ya, relatif. Kenapa saya bilang relatif? Karena setiap daerah itu pasti tarifnya berbeda-beda. Karena tergantung dari kapten kapalnya ini pengalaman atau enggak, ya jarak tempuhnya kita ini dekat atau jauh, ya kan? Semua itu relatif. Biaya ini kita ngomong relatif. Jadi mau biaya berapapun, ya kita bisa mancing. Tanpa biaya pun kita bisa mancing. Mau mahal sekali mau mahal pun kita bisa.
Kita ngomong sampai puluhan juta pun bisa. Kita mau ngomong ratusan ribu pun bisa. Tergantung menyesuaikan Ya. berarti di dunia memancing. Kita Nggak mancing ada patokan harus nggak ada. dipancing yang berapa juta. Nggak ada. Kalau saya pribadi, saya nggak bisa kita diukur dengan kita mancing harus yang sekian puluh juta loh baru kamu dapat ikan yang besar-besar. Nggak selalu. Nggak mesti. Tapi ini termasuk olahraga yang mahal nggak sih Pak? Kalau kita ngomong olahraga yang mahal, ya toh, kembali lagi sebetulnya saya beberapa kali saya ditanya, sebetulnya kalau untuk kita ngomong beli piranti pancing ya 1 set, sebetulnya berapa sih uang yang harus saya keluarkan? Saya sering kali mendapat pertanyaan seperti itu. Ya. Saya selalu ngomong, kamu ada uang berapa? Saya akan sesuaikan. Kamu belanja, kamu sedia uang sekian ribu, ini loh yang harus kamu beli. Kamu mau belanja yang sekian juta, ini loh yang harus kamu beli. Berarti Bapak ini juga menerima mana kata sahabat-sahabat di sana, nanti kita share Instagramnya, mempunyai pertanyaan-pertanyaan tentang di dunia mancing, ini Ya. Bapak membantu. Ya, jadi banyak dari teman-teman, sebenarnya banyak dari teman-teman yang tanya sama saya, sebenarnya nantinya nih harus yang mahal atau yang biasa? Atau yang memang ada khusus, piranti khusus yang memang lebih ringan atau lebih apa? Sebetulnya begini, kalau dunia mancing ini, karena saya ini pengalaman memang dari saya nggak ngerti apa-apa. Ketika saya mulai menginjak tahun 2007, dari mindset saya ini kalau kita mau ngomong mancing di laut, dalam pikiran saya ini, berarti ikannya besar-besar. Otomatis piranti perangkat saya itu harus yang gede-gede, iya kan? Nah, dengan berjalannya waktu, sekarang ini teknologi semakin berkembang, ya kan? Otomatis untuk tekniknya pirantinya juga akhirnya kita bisa menyesuaikan, ya kan? Nah, dari hal yang saya pakai, yang pernah saya alami ini kan, saya mulai punya piranti yang biasa, bukan tergolong mahal, biasa. Bisa dapat, bisa. Nggak patah, enggak. Buktinya saya dapat juga nggak pernah patah, ya kan? Semuanya kan hanya dari orangnya itu sendiri aja yang memakainya bagaimana. Kalau memang human error ya kita nggak bisa ngomong. Ya, tetapi kalau dengan teknik yang betul, mau yang murah pun nggak ada masalah. Tetap pada dasarnya menyesuaikan budgetnya. Iya, benar. Semua itu menyesuaikan budget. Jadi nggak harus, kalau misalkan aku harus ke laut, minimal aku harus mengeluarkan uang sekian juta atau puluhan juta, enggak. Terus ikannya besar-besar yang didapat itu gimana Pak Andingnya? Dikonsumsi sendiri atau dijual? Sebenarnya begini, kalau kita ngomong untuk ikan yang kita dapat, kalau kita biasanya ini kan, kalau teman-teman yang sama komunitas saya, kalau biasanya kita dapat, kita lebih banyak kita sumbangkan. Oh, disumbangkan. Ya, jadi ada di beberapa daerah tertentu ini kan ada seperti panti asuhan atau pondok pesantren atau apa. Jadi ketika kita dapat, sudah kita ambil misalnya secukupnya. Selebihnya, oke, siapa yang mau ambil silakan. Sudah bosen ya Pak makan ikan segitu Pak. Kebetulan sebetulnya kalau saya pribadi, saya bukan orang yang konsumsi untuk ikan ya. Saya lebih suka hasil ketika kita dapatnya itu aja. Kalau saya pribadi mancing nggak bisa dapat, saya jarang sekali saya bawa pulang ikan. Saya lebih banyak saya kasihkan, atau siapa yang membutuhkan silakan kalau misalnya mau ambil. Pernah nggak Pak mancing ikan? Dapatnya kepiting atau cumi? Saya pernah dengan umpan yang tadi tekniknya Bapak. Saya pernah, kalau kepiting mungkin enggak. Yang pernah itu penyu. Penyu Pak? Tapi penyu ini apabila sudah pernah ditangkap, dia kena kail? Sebetulnya kalau kita ngomong penyu, terus kepiting dan sebagainya, sebetulnya mereka itu tidak memakan. Karena umpan yang kita mainkan kan bergerak. Mulai dari bawah kita mainkan sampai ke permukaan tengah air kan. Nah, kalau jenis-jenis seperti penyu, seperti kepiting itu kan mereka kan bukan predator yang seperti yang saya ngomong, ikan-ikan bubara, tenggiri dan sebagainya. Mereka kecenderungannya itu dia itu malah tersangkut di kail kita. Ketika dia berenang di tengah dan kebetulan mata kail kita lewat ya kesangkut. Berarti dia harus dibunuh? Enggak dibunuh. Dilepas bisa? Saya lepas bisa. Dengan ada luka gitu? Bisa. Bisa. Ikan pun bisa begitu? Enggak? Bisa. Andai kata luka, kan ada yang sempat cerita di buku pun kalau sudah terluka dia enggak bisa bertahan di dalam air. Bisa, tergantung begini. Karena di mancing ini kan kita ini kalau misalkan dapat ikan kan belum tentu bisa sampai landed ke atas. Kadang kan putus dan sebagainya. Otomatis kan mata kail kan masih tertantar di mulutnya kan.
Nah, ikan itu punya bisa punya apa seperti nanti dengan berjalannya waktu ya, mata kali bisa lepas. Ya apa caranya? Mata kali. Ada lendirnya. Dia Punya ada kemampuan. suatu kemampuan untuk bisa ngelepas itu. Atau kalau misalnya memang tertangkapnya bagus sekali, lama-lama mata kalinya itu kayak berkarat dia putus. Oh, berarti tidak membunuh ikan tersebut ya? Enggak. Bahkan saya pernah dapat ikan itu di mulutnya ikan masih ada beberapa mata kail. Waduh. Dan hidup. Masih hidup. Buktinya dia Sehat. makan ikan umpan saya. Loh Pak, paling besar yang pernah ditangkap berapa kilo nih? Kalau ngomong paling besar, kita ngomong ada beberapa yang mungkin karena mungkin faktor tidak kesengajaan atau apa, bukan kita sengaja atau apa kan seperti ikan hiu dan sebagainya kan kadang pun kita namanya mandi di laut kan kita nggak tahu yang makan ikan apa, ya kan. Kalau hiu pun kan kita bisa sampai puluhan kilo. Puluhan kilo. Puluhan kilo. Ratusan kilo juga pernah Pak? Kalau untuk ratusan kilo mungkin piranti kita yang nggak bisa memadai. Oh, Bapak mainnya di Ya, segmen mungkin kan sudah sampai ada 60, keterbatasan 70 ya. kilo. Ya, jadi dari piranti saya ini kan saya menyesuaikan. Saya mau bermainnya di mana. Kalau saya mau hanya bermain di pantai utara, ya, otomatis piranti semua yang saya bawa tidak seperti piranti-piranti kalau saya main di selatan. Ya kan? Ketika saya dapat di utara, ternyata ikannya over dari piranti saya, ya putus. Konsekuensinya putus. Pak, kalau mungkin sahabat-sahabat di sana ada yang kepingin memulai hobi memancing, tapi kepingin join dengan beberapa komunitas, mungkin ada referensi dari situ. Surabaya ini termasuk salah satu komunitasnya cukup banyak. Oh banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Kayak klub-klub gitu banyak? Ya, banyak sekali. Mulai dari casting gabus, mulai dari lady angler, dari pemain UL, ya kan banyak sekali. Surabaya cukup pesat kalau saya bilang ya. Berarti dari para pemancing yang mau memulai hobi mancing dari melihat podcast ini tertarik bisa join di beberapa klub mancing? Bisa, banyak. Sebenarnya komunitas-komunitas di Surabaya ini kan cukup banyak. Dan kalau kita ngomong tahun-tahun waktu awal-awal tahun 2007 saya main mungkin tidak sebanyak seperti sekarang. Sekarang berarti orang menggemari memancing ini cukup banyak? Kalau saya lihat seperti itu. Karena kecenderungannya orang-orang ini saya lihat untuk mancing ini dari beberapa yang saya amatin banyak bermunculan toko-toko pancing yang baru-baru. Dan kebetulan juga beberapa teman juga ada beberapa yang buka toko pancingan. Nah dari situ saya lihat banyak sekali orang-orang baru, wajah-wajah baru yang ke sana. Ya kan? Memulai. Iya, untuk memulai kita. Oh, ketika saya ketemu dengan yang baru, saya tanya, mancing di mana? Oh, mancing di sini. Mancing di saya sebenarnya nggak pernah ketemu sama orang ini. Berarti banyak peminat-peminat berdatangan. Banyak. Pada waktu kemarin COVID, apakah kegiatan memancing Bapak ini masih berjalan? Ketika COVID, otomatis juga kan enak itu bebas COVID Pak, di tengah laut nggak ketemu orang. Ada memang beberapa yang masih jalan ya? Dari teman-teman ada yang memang berhenti. Tapi ada juga dari beberapa teman-teman itu yang masih jalan. Tapi otomatis ya kita tetap prokes. Ya, tetap prokes ya. Meskipun kita ngomong di laut ini nggak ada COVID atau apa, ya tetap kita prokes lah. Ya kan? Jaga-jaga. Ya, tapi tetap kita laksanakan masih kita jalan. Muntah di laut, mabuk laut sering Pak. Sebagai seorang yang pro. Kalau kita ngomong muntah di laut, mabuk di laut, sebetulnya semua. Pernah masih sampai sekarang ngalamin mabuk laut? Kalau sampai sekarang kebetulan sudah enggak. Udah enggak ya? Udah enggak. Itu ya. Prosesnya berapa lama? Misalnya mengopi mancing 1 tahun baru mulai bisa tahan-tahan? Sebetulnya enggak, bukan masalah dari sering mancing atau enggak. Kalau memang dari orangnya pribadinya sendiri, kalau memang staminanya bagus. Berarti intinya dibutuhkan stamina yang bagus pada saat mau memulai mancing. Ya, dan faktor memang di laut ini kan kalau kita ngomong di laut utara sama dengan kita ngomong di laut selatan itu kan sudah pasti berbeda. Kondisi lautnya pun berbeda. Ya kan, kalau kita ngomong di laut utara ini memang lebih berat dibandingkan dengan laut selatan. Meskipun kedalamannya pun dan sebagainya pun jauh dibandingkan dengan selatan. Ya kan? Tapi memang di utara ini untuk goyangannya memang luar biasa. Oh gitu. Goyangan ombaknya itu memang luar biasa. Jadi kalau memang ya, ada pemancing baru yang bertahan pun ada. Tapi jangankan pemancing baru, pemancing lama pun kalau memang beliang ya masih muntah. Muntah di laut. Muntah di laut. Gitu. Berarti waktu memancing itu 24 jam ya Pak di laut? Kalau saya kalau misalkan saya mancing di Madura, itu saya
ada kalau yang di daerah Bangkalan, saya berangkatnya tuh misalkan hari ini jam 1 siang. Saya baliknya itu besok lagi jam 3, jam 4 sore. Lebih dari 24 hours ya, Yes, Pak ya? ya. Kalau saya ngomong di Bangkalan, Tidurnya di sana di juga? kapal. Kalau memang ikan nggak makan, ya sudah kita tengah malam begitu. Ada nyamuk nggak sih, Pak? Nggak ada. Serius? Nggak ada, kalau tengah laut nggak ada nyamuk. Yakin, Sejauh saya mancing, saya nggak pernah digigit nyamuk. Yang ada apa? Serangga apa kalau pasti? Masih sangat-sangat di kapal. Tapi kalau nyamuk nggak ada? Nyamuk nggak ada. Sejauh saya mancing, saya nggak pernah untuk nyamuk. Terus suasana kena angin laut itu mitosnya sih, katanya badannya nggak enak, apalagi Ya, angin malam. saya selalu menyarankan sama teman-teman kalau memangnya ada satu penyakit atau apa, ya bawa obat yang memang sering dipakai. Entah kamu di sana pun nggak mabuk atau nggak sakit, tetap bawa. Oh, tetap prokes harus tetap dibawa, tetap dibawa. Obat-obatan pribadi yang memang mungkin sering dikonsumsi ya kamu bawa, gitu loh. Pak Ferry, makasih banget kita dapat pengetahuan memancing. Sebetulnya kita kepingin banget untuk mengulik lebih lanjut ya Pak ya. Kalau Anda penasaran sahabat sekalian, Anda bisa kepoin IG-nya. Karena beliau ini benar-benar seorang penghobi memancing yang mau untuk men-sharing ya Pak ya. Mau untuk men-sharing, entah Anda hendak memulai bisnis memancing atau Anda hendak memulai hobi memancing. Yang terakhir ini Pak Ferry, kata-kata seorang dari Ferry Jack. Ya. Pesan untuk sahabat-sahabat di sana. Oke, jadi kalau memang dari sobat-sobat memang ada passion atau ada hobi di memancing, ya kan? Kalau memang mau benar-benar menjadi seorang pemancing yang handal atau pemancing yang sangat kaya, ya mungkin kita mau punya jam terbang yang tinggi, ya kamu harus konsisten, harus kamu tekunin, ya kan? Yang pasti kamu pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang sekarang. Ya, karena banyak dari kita memancing, seperti saya sendiri pun juga mendapatkan suatu pelajaran yang cukup banyak. Karena di sini ini kan semua bidang usaha apapun selama kita nggak ditekunin pasti nggak akan ada hasilnya. Percuma, ya kan? Semuanya perlu ketekunan, perlu fokus dan konsistensi. Itu aja. Harus. Jadi tidak hanya di bidang memancing ya Pak ya, di bidang Anda pun sahabat sekalian usaha apapun, menggeluti hobi apapun. Perlu konsistensi. Ya, betul. Menjadi seorang pemenang tidak harus di awal ya Pak. Betul. Menjadi seorang pemenang nunggu waktunya ya Pak. Ada prosesnya memang. Sahabat sekalian, apabila Anda terbantu dari setiap minggu yang Bintang Tamu Channel kita berikan sharing dengan podcast kita, Anda bisa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan tekan tombol like. Sekian dari saya, Bintang Tamu Channel.